Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Warkop, di mana saja Anda berada, salam jumpa dan salam satu bangsa serta salam keimanan kita semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah Abah Warkop menyampaikan beberapa hal tentang fenomena yang sedang melanda negeri ini, terutama atas terjadinya sebuah peristiwa yang sesungguhnya yang tidak kita inginkan bersama, yakni Abah Warkop sebut fenomena seorang MKC yang lagi viral di negeri tercinta kita ini. Mengapa disebut fenomena MKC? Karena ini setiap waktu, setiap saat potensi-potensi seperti itu pasti akan ada timbul ke permukaan. Oleh sebab itu, peristiwa MKC marilah kita respon dengan beberapa catatan, di antaranya sebagai umat Islam, Abah Warkop secara pribadi dan mungkin kita semua yang seakidah, seiman pasti akan merasa tersayat, akan marah karena suatu penghinaan, penistaan yang dilakukan oleh orang apa yang disebut dengan MKC. Penistaan terhadap sesuatu agama adalah sesuatu yang luar biasa akibat yang akan ditimbulkan, karena agama adalah bagian yang paling mulia, yang paling asasi, yang dipegang oleh setiap umat manusia di muka bumi ini. Fenomena MKC ini adalah cambuk bagi kita bahwa kata menista, kata penista adalah sesuatu perbuatan yang sangat-sangat dicela, baik dalam agama maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Memang apa yang dilakukan oleh MKC itu sangat menyakiti umat Islam, sangat membuat umat Islam itu marah, karena yang dihina adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dihina adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zat yang paling mulia dan manusia yang paling suci yang ada dalam keyakinan umat Islam. Tapi pertanyaannya, apakah perbuatan MKC itu akan merusak semua sendi-sendi keagamaan kita, akan merusak sendi-sendi kebangsaan kita? Ini yang harus kita renungkan sedalam-dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghilang kemuliaannya hanya karena MKC, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menjadi orang yang paling mulia yang dijunjung oleh semua umat muslim hanya karena ucapan MKC. Karena yang memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah arti kemuliaan yang diberikan oleh manusia? Namun yang harus kita tahu bersama, kepada semua manusia, kepada semua umat yang ada di bumi tercinta ini, negeri yang sangat kita cintai ini, penghinaan kepada simbol-simbol keagamaan adalah sesuatu yang memang harus kita hindari. Agama apapun, sebagai muslim, rasa giro dalam hati itu harus ada dalam setiap umat Islam. Ketika Tuhan kita dihina, ketika junjungan kita harus dihina, memang harus ada rasa sakit, dan itu adalah giro yang harus dimiliki oleh umat Islam sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kecintaan itu tidak harus membuat
di antara kita sesama muslim misalnya, sesama anak bangsa misalnya, akan rusak sendi-sendi akidah kita, sendi-sendi keimanan kita, dan sendi-sendi berbangsa kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa dan pikiran kita. Karena memang Aba Warkop amati, di internal umat Islam masih ada juga dan berbagai argumentasi mengatakan bahwa kece itu begini begitu, begini begitu, begini begitu. Yang kadang ucapan itu juga menyakiti sesama umat Islam. Olehnya melalui Aba Warkop, saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi perbuatan MKC adalah perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Namun biarkanlah itu, proses hukumnya akan diambil oleh negara. Karena negara kita adalah negara hukum. Yang pasti segala perbuatan, terlebih perbuatan untuk menistakan agama, adalah perbuatan yang tidak bisa ditolerir oleh negara ini. Maka biarlah itu berproses. Jangan itu jadi titik tumpuan untuk membuat uhuah Islamiyah kita, uhuah kebangsaan kita akan hancur karena ulah MKC, laknatullah. Tetapi ini juga pelajaran bagi kita, umat muslim, umat Islam, di mana saja Anda berada. Penistaan agama itu jangan pernah Anda lakukan. Persoalan ketauhidan kita, persoalan keimanan kita, itu harus kita tanamkan dalam jiwa kita dan tidak bisa ditawar. Inna dina innallahi Islam, itu harga mati bagi umat Islam, tidak bisa ditawar, tapi tidak perlu dieksplor. Banyak ayat-ayat yang harus kita pegang untuk memperkuat keimanan dan ketauhidan kita. Tapi itu tidak untuk dieksplor sekali lagi, tidak dieksploitasi sekali lagi. Artinya kita harus tanamkan dalam jiwa kita bahwa kemuliaan agama kita adalah di atas segala-galanya. Kesucian agama Islam di atas segala-galanya. Tapi itu dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita, untuk tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mempercayai bahwa junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul utusan Allah untuk kita. Memang Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk semua manusia, bahkan untuk semua makhluk hidup. Maka kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemuliaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Kesucian Rasulullah adalah kesucian yang tidak bisa ditawar-tawarkan lagi. Yang menjadi masalah jika kita mengeksplor, silakan kita memberikan pencerahan-pencerahan kepada semua manusia tentang bagaimana beragama yang baik. Pandangan-pandangan keagamaan tentang ketauhidan, tentang keimanan memang sangat sensitif di negeri Republik ini. Tapi kita harus bersyukur kita memiliki apa yang disebut dengan Pancasila, suatu ideologi bangsa yang mempererat, memperkuat heterogenitas kita yang ada di negeri ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sangat kuat walaupun kemajemukan kita sangat besar, baik dari suku, dari ras, dari agama. Dan inilah semuanya adalah sebuah potensi besar yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa luar yang tidak pernah ada di bangsa-bangsa luar yang memiliki ketahanan kebangsaan kita di atas perbedaan yang begitu banyak di antara kita sebagai anak bangsa Indonesia. Dan pada kesempatan ini Aba Warkop juga ingin mengajak kepada para ahli agama,
terutama agama Islam, para ulama-ulama. Antum orang yang kita segani, antum orang yang kita hargai. Karena kata Rasulullah, pewaris-pewarisku adalah para ulama, para ustadz yang memiliki ilmu dan akhlak yang mulia. Marilah kita menjaga perasaan kita. Ketika ada suatu suasana seperti ini, jangan lagi kita memperkeruh suasana itu. Terlebih mengatakan bahwa misalnya MKC ini begini, MKC begitu, menurut kajian pandangan agama kita. Ini hanya lebih menyakitkan kita umat Islam. Tapi mari kita menarik bahwa apa yang dibuat oleh MKC ini adalah satu ujian besar atas ketahuan kita. Suatu cobaan atas keimanan kita. Jangan kita memperkeruh lagi sebagai sesama muslim yang ada di persada Nusantara yang kita cintai ini. Saudara-saudaraku, sahabat Abah Warkop, insya Allah fenomena MKC adalah sebuah fenomena dan dia akan hilang. Bukan berarti bahwa kita biarkan apa yang dibuat oleh MKC, tapi biarkanlah negara akan masuk ke dalamnya, akan berbuat sebagaimana MKC memperbuatnya, maka MKC juga yang akan mempertanggungjawabkannya. Dan kita hanya memberi doa. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka iman, pikiran terhadap saudara kita MKC. Akan diampuni segala dosanya, kesalahannya. Saya melihat suasana MKC ini melalui media sosial makin hari makin goncang. Seakan-akan kita menghadapi suatu problem yang besar. Padahal ada problema yang lebih besar di negeri Republik ini yang harus kita sikapi. yakni bagaimana pemerintah sementara menghadapi suatu musuh yang besar, musuh yang tidak terlihat, musuh yang sangat ganas tapi tidak nampak, yakni pandemi COVID-19 Corona. Ini adalah suatu musuh bersama bangsa. Tidak melihat apa agamanya, tidak melihat apa sukunya, tidak melihat apa rasnya, tidak melihat latar belakang ekonominya. Ini adalah musuh kita bersama. Marilah kita hadapi bersama. Jangan ditambah lagi dengan hal-hal yang lebih menyakitkan. Walaupun sekali lagi Abah Warkop tegaskan bahwa penghinaan terhadap suatu agama, dan bagi kami agama Islam itu adalah tidak bisa kami tolerir. Kami ini harus disikapi dengan iman dan kesabaran yang tinggi. Bukankah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, berilmu dan bersabar? Sahabat Abah Warkop, oleh sebab itu cukuplah peristiwa MKC ada pelajaran besar bagi kita, bukan saja bagi umat Islam, bagi semua anak bangsa di Republik ini. Janganlah kita saling menista, janganlah kita saling menghina. Kebenaran agama menurut penganutnya itu silakan, masing-masing adalah kebenarannya. Bagi umat Islam, kebenaran dan kesucian agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Inna dina innallahi Islam. Tapi sekali lagi tidak dieksplor untuk agama-agama yang lain. Demikian juga agama-agama yang lain. Sebagai anak bangsa, kita jangan saling memasuki wilayah-wilayah yang sangat sensitif ini, wilayah-wilayah keimanan yang sangat sensitif ini, karena ini hanya akan menghancurkan keutuhan kita sebagai bangsa yang sangat besar, bangsa yang begitu penuh dengan rahmatan lil alamin, bangsa yang begitu kaya raya, bahkan bangsa yang sangat disegani oleh luar. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang terakhir ini Abah Warkop ingin membuat satu catatan penting.
Jadikanlah peristiwa MKC adalah sebuah fenomena. Kemudian jangan pernah ada lagi MKC yang lain di muka bumi ini, di muka bumi Indonesia ini. Cukup peristiwa ini terjadi. Dan apabila terjadi seperti ini, pasti respon pemerintah akan cepat untuk menangani hal-hal seperti ini. Yang ketiga adalah jadikanlah peristiwa MKC akan mempererat persatuan kita umat Islam, akan mempererat ukhuwah kita umat Islam, terlebih kepada mereka-mereka yang Allah karuniakan ilmu keagamaan yang derajatnya sangat tinggi. Tolong ayomi umat, berilah pemahaman kepada umat sebagaimana pemahaman yang semestinya apa yang harus didengar oleh umat. Bukan kita membuat suatu semacam konfrontasi dari sebuah argumentasi, konfrontasi dari sebuah peristiwa. Cukuplah pada Allah kita mencari keridaan. Dunia ini akan kita tinggalkan. Setinggi apapun jabatan Anda, sekaya apapun sekaya apapun yang Anda miliki, kita akan tinggalkan dan semua hanya jadi kenangan. Demikianlah kepada mereka-mereka yang Allah karuniakan dengan ilmu agama yang tinggi. Jangan jadikan ini adalah sebuah genderang untuk ditabuh, terlebih kepada sesama umat muslim dan kepada saudara-saudara Abah Warkop yang sebangsa setanah air. Marilah kita lebih mempererat persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa. Jadikanlah peristiwa kece ini merupakan suatu titik untuk kita menuju kepada Indonesia yang makin maju. Dan biarkan kepada ulil amri kita, kepada pemerintah kita bekerja. Apabila terjadi kekurangan yang diperbuat oleh pemerintah, jadikanlah itu kekurangan, karena itu adalah bagian dari manusia, siapapun dia. Karena tidak ada makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Pemerintah juga adalah manusia, pasti ada kekeliruannya, dan kekeliruan itu harus kita tegur, tapi harus ditegur secara beradab dan beretika. Beradab dan beretika berdasarkan nilai-nilai agama, beradab dan beretika berdasarkan nilai-nilai kita sebagai bangsa timur, kata orang, sebagai bangsa Pancasila sebagai falsafah hidup kita yang sopan, yang santun, bertata krama. Sehingga apabila semua ini terjadi, insya Allah akan menurunkan rahmat di muka bumi ini, di bumi yang kita cintai ini, yaitu Indonesia Raya. Karena apabila persaudaraan kita kuatkan, yakinlah rahmat Allah akan turun di muka bumi. Namun saling kita gotong-gotongkan, na'udzubillah, apa yang akan terjadi? Oke, demikianlah sahabat Abah Warkop, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan ungkapan sederhana yang Abah Warkop ungkapkan atas sebuah peristiwa MKC akan bermakna dan bermanfaat bagi kita. Dan sekali lagi, negara kesatuan Republik Indonesia adalah milik kita bersama, siapapun dia. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Tetap jaga protokol kesehatan dari Gorontalo untuk Indonesia. Terima kasih.